Duduk. Iya, selamat siang atau sore ini ya. Sudah sore ya. Selamat sore saudara-saudari. Sekali lagi selamat sore. Salam. Iya, puji Tuhan. Apa tadi Natal? Iya, mana yang nyanyi tadi udah keluar? Iya, apa tadi Natal katanya? Apa tadi? Kisah kasih yang terindah itu adalah Natal. Natal adalah juru selamat lahir ke bumi ini. Juru selamat. Tahu kan juru selamat itu apa tadi? Juru itu apa? Juru itu apa? Juru mudi. Ahlinya mengemudi. Juru rawat. Juru selamat. Dia yang menyelamatkan. Natal itu lahir juru selamat, yaitu dia yang menyelamatkan kita, semua suku bangsa di bumi ini, menyelamatkan kita. Biasanya kalau perlu diselamatkan orang yang seperti apa? Perlu diselamatkan dalam bahaya. Itu perlu diselamatkan. Orang yang dalam bahaya, gue bahaya dan mari kita tolong. Perlu diselamatkan. Jatuh dari pohon rupiah, pohon batang pola. Apa batang pola bahasa Indonesia ya? Pohon aren. Orang kampung Antara bisa naik pohon aren. Lihat. Jatuh dari pohon aren. Udah bahaya sekali tadi. Mari kita selamatkan. Ya. Orang yang dalam bahaya itu perlu diselamatkan. Sebenarnya manusia ini kenapa perlu diselamatkan? Karena kalian berada dalam bahaya. Karena saya dan saudara-saudara berada dalam bahaya. Karena pasti manusia yang berdosa ini berjalan menuju neraka. Itu pasti. Mau tidak mau, semua manusia berdosa akan berjalan lurus menuju ke neraka. Oleh sebab itulah Allah datang ke dalam dunia. Oleh sebab itulah kita bilang Natal. Apa itu Natal? Kembali kita belajar hari ini arti Natal yang sesungguhnya. Mari kita lihat slide yang pertama. Arti Natal yang sesungguhnya itu apa? Yang kedua ini, ya mari kita lihat itu. Apa itu yang kita lihat? Arti Natal yang sesungguhnya itu apa? Membuktikan ada surga. Surga itu seperti apa ya? Cahayanya. Kayak mana surga? Mengapa tidurnya? Anak-anak saya bilang begitu. Jadi kalau di surga itu terus itu terang. Apa kita tidurnya? Yang mau tidur dan jalan-jalan itu hanya orang dunia ini. Ya, itu hanya kita yang masih di bumi ini. Nanti kalau sudah di surga, nggak ada lagi istilah tidur, nggak ada istilah belajar, nggak ada lagi istilah mengerjakan PR, nggak ada lagi. Tapi hanya ada kata hubungan saya dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Natal itu artinya ada yang datang dari surga. Kalau ada yang datang dari sini, coba dari mana kamu datang? Ada tadi saya lihat dari Kutabulu. Mana tadi dari Kutabulu tadi? Iya, mereka sekeluarga. Bawa gadis tua tadi dia, Bapak Normina. Iya, selamat datang sekali lagi untuk Loren dan Chelsea. Iya. Jadi artinya di sini bahwa kenapa kita percaya ada Kutabulu? Karena ada orang yang datang dari Kutabulu. Coba saya mau tanya Elia, saya mau tanya, kamu pernah kamu tahu nama Billy? Enggak ya? Enggak tahu kan?
Coba, adakah kampung Namobiri? Ada. Elia tahu? Nggak tahu ya. Dari mana kita tahu ada Namobiri? Ada namanya kampung Namobiri. Karena ada orang yang datang dari Namobiri. Itu Bang Anta. Dia kan Bang Anta? Namobiri rumahnya. Entah piring yang Namobiri aja kan yang jelas di sana ada yang datang dari Namobiri, membuktikan Namobiri ada. Dia keluar dari sana, lahir di Namobiri. Misalnya, Jaku Tandu, Namobiri. Di mana kampungmu? Kalutung dan sebagainya. Nah, jadi kalau dapat seperti ini, ada surga. Ada orang nggak percaya ada surga. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan. Yohanes pasal 3, maaf. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Kita sama-sama baca. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Sudah dapat? Kalau tidak dapat, mari kita lihat di slide. Semua mata kita tertuju ke sana. Coba yang punya handphone, letakkan dulu handphonenya. Kalau nggak mencatat, kecuali kalau kamu catat, nanti saya tanya apa yang kamu catat. Iya. Bahkan kalau kamu catat baru searching, kami searching, balas apa? Chattingan. Oke, mari kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Itu gambarnya tadi, coba sebentar gambarnya kita lihat. Iya, ini gambarnya Yesus di kursi tahta, kan begitu. Ada bagian yang lain pernah kita lihat gambar Yesus naik ke surga. Ketika dia selesai mengerjakan pekerjaannya di bumi ini, dia naik ke atas kayu salib. Dia itu mati untuk membayar hutang dosa kita. Lalu kemudian dia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah itu dia di bumi ini sekitar 40 hari lagi. Kemudian dia naik ke surga. Kenapa dia naik ke surga? Coba, kenapa dia naik ke surga? Karena di surga itulah rumahnya. Di sanalah Allah tinggal. Dia kembali ke surga. Jadi berarti surga itu ada. Siapa yang nggak percaya surga itu ada? Percayalah kita bahwa surga itu ada. Percaya kepada surga? Ada yang dulu kami buat perahmen waktu saya mengajar. Perahmennya ini adalah seperti ini, sampai mulai dari itu tentang kejatuhan manusia sampai kepada keselamatan. Jadi kawannya bertanya, hafalannya itu seperti ini. Kalau kamu mati kemana? Katanya gini, ya mati kubur. Mati ya dikubur, selesai. Itu katanya. Mati ini nggak selesai hanya sampai di kuburan. Ada tempat, ada surga, tempat Allah berada. Ada neraka, tempat iblis berada. Hanya dua cuma tempatnya. Ya, hanya dua tempatnya. Satu neraka, satu surga. Maka siapakah yang bisa membawa kita ke surga? Kalau kita bersama-sama dengan Allah, berarti kita akan dibawa ke surga. Tapi kalau kita, tadi saya terjemahkan sendiri apa yang disaksikan oleh Mama Esther. Katanya dia itu lantang. Semua kalau disinggung sedikit perasaannya, dia
yang ada di dalam kebun binatang. Saya coba terjemahkan sedikit ke bahasa Karo. Lantap itu apa ya? Saya pikir kalau campur menghantu. Tentu menghantu itu goni. Seperti hantu. Hah? Mempunyai sifat seperti hantu. Seperti hantu? Iya. Punya sifat seperti hantu. Kalau karo Esther. Ada yang menghantui siapa hendak bantuan. Wanita menghantu lain. Biasanya itu selalu dibilang menghantu itu tutur katanya, sifatnya. Jangan ngomong hantu, dan hantu memang hantulah yang menguasai dia, yang mengatur dia. Ini kita pikir kasar kali, tapi beginilah orang yang belum di dalam dosa, belum di dalam Tuhan. Menghantu, ada menghantu kamu, uga apa pikir neraka. Tapi menghantu bisa diubahkan Tuhan ya, bisa diubahkan Tuhan. Nah, jadi tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia dimaksud di sana adalah Yesus. Kalau ada anak manusia itu selalu dilambangkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Kemudian itu pada masa itu. Nah, jadi tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Natal itu membuktikan bahwa ada surga, karena ada yang turun dari surga, ada yang datang dari surga ke dalam dunia ini. Ngapain dia datang ke dalam dunia ini? Untuk memperkenalkan dirinya bahwa dialah juru selamat itu, bahwa dia adalah Allah, dan dia datang ke dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Slide yang kedua, mari kita lihat. Iya, slide yang kedua, apa itu tulisannya? Firman itu telah menjadi manusia. Allah itu adalah roh. Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata kita yang berdosa ini. Allah itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita yang dua ini. Gak bisa kita lihat dengan kasat mata, karena dia adalah roh dan tempatnya di surga. Gak mungkin kita ke surga, surga yang kudus, surga yang suci, tidak ada dosa di sana. Sedangkan kita menghantu, sedangkan kita penuh dengan dosa, kita kotor. Nggak bisa kita ke surga. Oleh sebab itu dia yang datang. Dia yang datang dari surga menjadi manusia. Firman itu adalah firman, pada mulanya adalah firman.
Ketika Tuhan berbicara kepada saya, dosamu itu seperti, kebaikanmu itu seperti kain kotor. Apa kain kotor? Lap-lap. Udah dicuci pun kain kotor itu, lap-lap itu tetap nggak sebersih, nggak bisa bersih. Kebaikan saya seperti kain kotor. Begitulah manusia kotornya, sehingga manusia sendiri tidak akan bisa datang kepada Allah. Firman Tuhan pun kita dengar itu selalu kembali. Hari ini, iya, iya, imat itu katanya kan gitu ya. Tapi besok itu apa lagi? Minggu katanya kan guru. Marusai terus kan gitu ya. Terus marusai. Minggu terus minggu. Tapi terus melakukan dosa. Itu manusia, saya dan saudara. Karena seperti inilah keadaan manusia ini, Allah dari surga datang ke dalam dunia, harus menjadi manusia, harus menjadi manusia paling hina, lahir di kandang domba, bukan di istana raja. Oleh sebab itu turun dari tahtanya, turun dari kemuliaannya. Allah itu sendiri menjadi manusia. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kalau Allah jadi manusia, tiada yang mustahil bagi Allah. Allah menjadi manusia, dijumpainya kamu ke Ulukupan, ke kain di Memungkur, dijumpainya kamu ke Kampung Antara, dikirimnya hamba Tuhan ke sana, dijumpainya kamu ke Simpang Rampah Arab, jumpainya kamu. Dengan cara seperti apa? Allah turun dari surga, menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia mengenal Dia adalah Tuhan, Juru Selamat satu-satunya. Bukan karena kebaikan, bukan karena kepintaran, bukan karena kerajinan, tapi oleh karena anugerah Allah yang turun dari surga itu, membuktikan surga ada. Siapakah yang layak ke surga itu? Hanya mereka yang dibawa oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu Allah turun, datang ke dalam dunia ini, menyatakan dirinya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak seorang pun, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yesus menyatakan dirinya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam atau tinggal katanya? Diam ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu, Allah itu menjadi manusia. Karena yang mau diselamatkan manusia, bukan bebek mau diselamatkan. Tapi manusia, siapa di sini manusia? Hah? Coki ya? Kamu manusia Coki? Kamu manusia Coki? Tuhan mau menyelamatkan kamu. Dia datang dari surga, menjumpai kita, menjumpai Coki, menjumpai Joy, menjumpai Iksan dan lain-lain. Semuanya kita mau dijumpai oleh Allah itu. Caranya seperti apa? Saya dulu begini. Tahun 1993, saya berdiri di tepi Danau Toba di Paraman. Saya lihat Danau Toba itu luas sekali, nggak nampak ujungnya. Saya ingat nyanyi Tuhan mana
jawab ya. Saya lihat ada yang berdiri beberapa orang, ada sekitar 4 orang dengan saya. Lalu saya jumpai, Langkat di mana kakak tinggal? Dia bilang kami di samping seberang. Loh kenapa? Kakak memang orang kelahiran sana? Enggak. Kami di sana adalah kami mengajar di sana. Dan dia melayani di sana. Disitulah Tuhan tahu dalam hati saya ini, Langkat itu adalah kampung saya. Mereka semuanya rajin beribadah sama seperti saya. Tapi mereka tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada saya, pergilah. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi Tuhan mempercayakan Injil itu bagi saya. Setelah saya menerima Dia yang datang dari surga itu, yang sudah menyatakan diri setelah saya bertobat di tahun 91 itu, 3 tahun kemudian Tuhan kembali berbicara supaya saya pergi memberitakan Injil. Ada banyak orang-orang memiliki pengenalan, ada banyak orang-orang yang rajin beribadah sama seperti saya. Ada banyak orang-orang yang tahu firman Tuhan. Saya sudah guru agama, tapi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, dosa tetap jalan. Sekalipun saya rajin melayani dan saya rajin beribadah, tetap seiring dengan dosa, saya melakukan dosa, saya melakukan firman Tuhan, saya melakukan dosa. Gak ada satupun perkataan Tuhan itu yang seperti pedang bermata 2 masuk menusuk ke dalam roh dan jiwa saya, menyadarkan saya bahwa saya orang berdosa. Hanya 1 kali pernah Tuhan berbicara, saya ingat itu tahun 91. Apakah kamu sudah menjadi anak Tuhan atau belum? Ada firman Tuhan yang berbicara, saya ingat itu. Waktu itu ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Inilah yang saya lihat, bagaimana hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Sedikit menerobos dalam hati saya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Waktu itu Tuhan menerangi pikiran saya, menerangi hati saya, memiliki anak. Itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Memiliki anak, memiliki Tuhan Yesus. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Saya bertanya dalam diri saya, apakah anak itu sudah ada dalam hatiku ini? Apakah anak itu sudah aku terima atau belum? Apakah anak itu sudah ada dalam hidupku, memberi dalam hidupku? Saya memikirkan akan hal itu. Seperti saya ditelanjangi. Kamu sia-sia kamu beribadah, sia-sia kamu melayani, sia-sia kamu seorang guru agama, tapi kamu tetap berbuat dosa. Sesungguhnya aku belum ada dalam hatimu. Itulah Tuhan berbicara kepada saya. Waktu itulah saya tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan, sesungguhnya aku ini bukan anak, tapi aku ini adalah anak-anak gampangan. Saya bisa bayangkan, saya saksikan menjadi anak bapak saya pun saya bangga waktu itu. Bapakku kepala sekolah SD juga, tapi itu pun saya bangga waktu itu ya. Tapi bapakku sekali dipanggil oleh Tuhan. Masih kelas 5 SD, dia sudah tidak ada lagi. Tapi waktu dia ada itu saya sangat bangga, karena orang-orang lain berkata, itu anaknya Pak Andas katanya. Aku udah bangga kali waktu itu. Jadi waktu saya bayangkan itu anak Pak Andas pun, Pak Andas tak kepala, itu pun saya bangga. Kan kawan saya orang Jawa banyak. Itu anaknya Pak Andas, kayak iya lah. Kalau saya minta karetnya 1 karet, saya bilang begitu kan, kalau kasihnya tanya di suaranya begini. Nah, itu saatnya saya. Iya, ngeri kali saya. Kalau menghantu dari mama istri saya itu hantunya, tapi tersembunyi. Bagas perusahaan lain Rina, darat memang. Iya, tapi itulah saya. Jadi waktu itu saya bangga punya bapak. Jadi waktu firman Tuhan berbicara dari semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, inilah yang kutunggu-tunggu. Saya senang kali dengan firman Tuhan itu. Menjadi anak-anak Allah. Dia Bapakku, Dia Tuhanku. Ini mantap kali lah. Saya dulu merasa diri
saya memang dosa saya terpendam. Saya merasa diri paling malu. Aku anak dulu. Saya anak perempuan. Anak perempuan ini juga punya nilai. Yang dibanggakan di keluarga kami laki-laki. Anak-anak laki-laki motong ayam, aku tahu kan itu. Motong ayam, Athena mantongan. Athena naik apa? Kata mamaku. Sampai nenekku bilang begitu. Athena boleh nggak boleh kami makan. Sedih kali kurasa. Itulah dalam keluarga kami. Hati ayam itu nggak boleh kami makan sama anak laki-laki. Ngeri kali. Makanya saya merasa diri ini merasa malang kali. Kenapa laku-laku perempuan? Laki-laki pindayaku sehingga saya tak bisa menerima diri saya. Tapi ketika menjadi anak Allah pada Tuhan, firman Tuhan berbicara dari semua orang yang menerima Yesus, yang datang dari surga itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Aku naik anak Rahlan Ginting genca, nama bapakku Rahlan Ginting. Kalau mereka tahu bukan anak lebih muda bukan kalah, lagi rusuh. Iya, tapi itulah dia. Tapi saya bukan hanya anak bapakku, tapi anak Bapa di surga. Jadi saya berpikir begini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya di sana, barang siapa memiliki Tuhan Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki hidup anak, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Anak itu adalah Yesus. Jadi bagaimana caranya supaya anak itu bisa memperoleh? Dia yang datang dari surga itu. Kalau dia firman itu telah menjadi manusia, dia telah datang dalam dunia ini, kita sambut dia. Alo iya ibas musuh due. Natal itu berarti menerima dia yang datang itu tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita. Itu baru Natal. Kalau enggak belum bernatal itu, kalau belum kamu sambut Tuhan Yesus itu dalam hatimu, kalau belum kamu terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, siapa yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Yang percaya kepadanya, percaya dengan segenap hati. Kan gitu semalam lagunya ya, nanti kita nyanyikan lagi. Selanjutnya apa ya semalam itu? Percaya dengan segenap hati. Terus Aku percaya Yesus adalah Allah. iya, aku percaya Yesus adalah Allah. Terus iya, Yesus adalah Allah, Juru Selamat hidupku. Ini yang harus kita renungkan. Firman itu telah menjadi manusia. Natal itu firman itu
Iya, apa itu yang terakhir? Mari kita lihat. Apa katanya? Natal itu berarti Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan di situ dalam dirinya lah ada pengampunan dosa. Itu adalah gambar salib. Di sanalah Tuhan membayar hutang lunas dosa kita. Selama 33 tahun dia di bumi ini menyatakan kemuliaannya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata yang buta, bahkan menunjukkan segala kemuliaannya kepada kita. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai tunggal Bapa. Semua karya Allah, pekerjaan Allah dikerjakan di bumi ini. Dan setelah selesai pekerjaannya itu, pekerjaan untuk menyelamatkan manusia, dia berbicara kepada manusia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah segala-galanya. Selesai itu, dia naik ke atas kayu salib itu, membayar lunas hutang Joy, membayar lunas hutang Joy, membayar lunas hutang saya. Saya orang berdosa, kupikir dulu aku baik kali, padahal buruk kalinya. Makanya hari ini saya kasihan dengan orang berdosa. Gelap didengar, gobah. Saya nggak benci dengan orang berdosa. Sekalipun saya marah orang itu berbuat dosa, tapi saya mengasihi mereka supaya mereka keluar dari dosanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal itu ada pengampunan dosa. Kalau dia tidak lahir ke dalam dunia ini, manusia ini akan binasa. Yohanes 3:16 siapa yang hafal? Ayo kita bacakan, hafalkan satu-satu. Setiap orang kalau yang menghafalnya 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu, kalau begitu besar gimana? Karena begitu besar. Bahasa karena berbagi pengkelungi di bata doni eda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia yang diciptakan. Allah mengasihi manusia yang diciptakan. Dia mau supaya manusia tidak ke neraka. Oleh sebab itulah Dia menyatakan dirinya, dosamu itu akan menimpa kamu. Itu kata Tuhan. Dosamu itu akan membuat kamu masuk dalam neraka. Itu kata firman Tuhan. Tapi ada juga penawarannya. Mari kita lihat Yesaya pasal 1 ayat 18 itu. Yesaya 1 ayat 18 bisa kita lihat di slide. Mari kita baca bersama-sama. Sebentar dulu, saya harus lihat dari sini, saya tidak bisa lihat ke sana. Yesaya 1 ayat 18. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah, baiklah kita bertakar di firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti gerimis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah yang dulu dikatakan oleh Tuhan sebelum Yesus lahir ke bumi ini. Sebelum Dia datang, bahkan bernubuat Allah kepada Yesaya bahwa nanti akan datang juru selamat itu lebih 700 tahun, sekitar 700 tahun sebelum kedatangan Mesias, sebelum kedatangan juru selamat itu, Allah sudah berbicara kepada Yesaya bahwa nanti akan datang juru selamat Mesias yang mengampuni dosa.
Siapakah dia? Dialah penasehat ajaib, dialah Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa itu. Dan waktu itu dia berbicara, mari dikatakan di sana, bagaimana keadaan bangsa Israel, bangsa orang Yahudi yang penuh dengan dosa. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, tapi firman Tuhan kepada mereka apa? Marilah. Apa katanya? Marilah. Kalau marilah kata Tuhan gimana? Dah aku Tuhan, supaya jadi firman Tuhan itu dalam hidupku. Marilah, baiklah kita berperkara. Bahasa Karonya, mari sidungi Jakarta. Mari kita selesaikan perkara kita. Orang Karo, orang Batak, kalau belum selesai adatnya, belum melalui adatnya, sampai mati pernah dituntut. Iya kan? Sampai mati. Saya ingat dulu adik saya meninggal laki-laki, belum diadati. Apa kata kalian tunggu? Kami latah kami dengan hukum terlalu jauh. Ngeri kan? Tak kami hukum tak ada perana, padahal bukan anaknya. Iya, itu waktu itu. Maka tunggu lebih. Tunggu selesaikan dulu perkara itu. Perkara di bumi ini, perkara saudara dengan Allah, perkara dosa. Apa perkara kita? Perkara apa? Perkara dosa. Aku lagi dosaku, aku menguling, aku bikin sama orang, nggak pernah aku kasih ke orang lain, cuma kalau belum pernah kuasa kasar. Aku baik sama orang, aku berkemurahan, aku memberi juga, memberi persembahan di gereja, pembangunan berkudukung, kuberikan itu semuanya. Itu yang kita lihat. Tapi gak bisa. Bukan itu soalnya. Perkara yang paling besar itu adalah dosa. Dosa ini tidak akan bisa membawa kita kepada Allah. Dosa tidak akan bisa membawa kita ke surga. Bisa kita masuk? Ayo Hagai masuk dulu Hagai. Jangan di luar. Ayo, masih ada di luar, tolong teluk yang masuk dulu, Oke, jadi perkara dosa ini. Kalau perkara dosa, jangan kita pikir bahwa kita adem ayem ini dengan Tuhan. Kita punya perkara dengan Dia, perkara dosa. Jadi kalau masih ada perkara dengan Tuhan, selesaikan itu. Yang masih muda-muda ini punya perkara nggak dengan Tuhan? David ini kan kelihatannya wajah tak ada dosa. Iya kan? Coba perhatikan David ini. Kayak wajah tak berdosa kan? Iya ya. Berdiri dulu David. Coba berdiri dulu kamu. Tengok dulu ke belakang coba. Kan wajah tak berdosa itu kan? Iya. Dia baik-baik ini. Jadi ini, tapi tidak cukup. Manusia Allah sudah mencatat dalam Alkitab, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa kata firman Tuhan tadi ini? Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, itu firman Tuhan katakan. Bahasa Karonya, kamu berkubang-kubang depan dosa. Saya nggak tahu bahasa Toba. Kamu berkubang-kubang. Tahu berkubang-kubang? Amin nada dosa mempiring bagi tengguang. Tengguang itu kan pantil kuning. Kalau pantil kuning itu pandan prio itu. Dulu sekarang kita pakai LPG, nggak piring kali lah kuning kita kan. Tapi kalau dulu kami itu pasang kayu bakar, pakai batang durian, batang rambo, batang rambutan. Biringin batang kuning.
dinadai, kerok pantiku dinadai, satu dengan minyak lampu. Pakai itu. Jadi memang kalau kita simpel sini, lekat memang hitamnya. Seperti itulah memang dosa kita itu. Biring bagi terbuang, melekat berkubang-kubang. Itu firman Tuhan mencatat. Kenapa gak berkubang-kubang? Ini ulang tapi sebab dan ini galau. Ini ulang tapi di mata apa beringin. Makanya waktu ada teman-teman Natal di Pardoman Naudi, orang tua semua di sana. Guru sekolah minggu bertanya katanya, pohon apa yang dilarang Tuhan untuk dimakan? Pohon beringin, katanya. Pohon beringin, karena bagi dia pohon beringin itu memang apa ya? Angker, nggak boleh dimakan, nggak boleh ditebang. Betul memang, tapi bukan itu kata Tuhan. Pohon beringin katanya. Jadi opung kita, nenek moyang kita beribadah kepada orang-orang yang lain. Kemarin saya lihat di internet bagaimana orang Toba, orang Parmali melakukan ibadah mereka mirip kali dengan orang Karo Perminggu. Memang Perminggu lagi begitu kan? Itu dia. Mirip kali mereka bikinnya di sini cembulangnya pakai kain putih, mereka juga pakai arit putih, lalu begini mereka buat. Seperti itulah nenek moyang kita dulu. Maka mau tidak mau, kita ini adalah kubang-kubang ibadah dosa. Tapi banci kubang bentar bagi salju bisa membuat putih seperti salju dan seperti bulu domba kalau kamu menurut dengan aku. Yesus sudah membayar lunas di kayu salib. Kembali ke slide yang ketiga. Yesus membayar lunas di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus. Natal bukan berarti lagi di kandang domba. Natal bukan lagi di Bethlehem saja. Natal bukan berarti dulu saja ketika Maria dan Elizabeth bertemu. Tapi Natal itu adalah kita bertemu dengan Yesus hari ini. Ketika dia berbicara kepada kita, mari kita selesaikan perkara kita, kata Tuhan hari ini. Sekalipun dosa merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu janji Tuhan. Kenapa dikatakan merah? Karena yang paling kotor bagi orang Yahudi itu adalah warna merah. Kita di sini yang paling kotor kita pikir warna hitam kan gitu, kotor itu, berlumpur. Makanya bahasa kalau kata berkubang-kubang. Orang berdosa itu berkubang-kubang. Kalau satu dosa saja kamu lakukan dosa itu satu hari, satu dosa saja. Tiga umur dulu 12 tahun sudah umur dulu. Kalau satu dosa saja kamu bikin satu hari berapa? Satu tahun berapa dosanya? Berapa satu tahun? 365 hari kali 12. Kalau begitu kamu kecilnya gini bukan tulis tulis. Kalau tulis satu-satu, Joy Nangko waktu Nangko misalnya. Anak-anak butuh mengintip loh, tapi kan
hendak menunjukkan jalan keselamatan dan mengajari mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi yang menyelamatkan saya. Tuhan, selamatkan kami, selamatkan, puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakius, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Turunlah Sakius, karena kau harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin, dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, sampai di situ saja. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jalan Sakeus itu ke Jeriko. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Saya lihat sedikit, kita lihat baca sedikit ayatnya ya. Lukas pasal 19. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Kalau kita perhatikan tadi video singkat itu tadi, banyak orang berbondong-bondong, banyak orang berkata, "Selamatkanlah kami, Tuhan, selamatkanlah kami, tolonglah kami." Mata Yesus tertuju kepada siapa? Tertuju kepada Sakeus yang memanjat pohon itu. Apakah mata Tuhan tertuju kepada kalian, kepada kita yang ada di sini? Kalau kita menyiapkan hati kita, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang membuka hatinya. Mata Tuhan tertuju kepada hati yang rindu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang membuka hatinya, bukan orang-orang yang membuka handphone-nya, bukan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang menanti-nantikan dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang mau menyelesaikan perkaranya. Maukah saudara menyelesaikan perkara saudara? Lihatnya perkara sudah sudah. Adakah dosa saudara kepada Tuhan? Kalau ada dosa saudara, hari ini selesaikan dengan Tuhan. Dia datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup, supaya kita mempunyai hidup, hidup yang kekal. Pencuri datang hanya untuk mencuri, tapi Dia datang, Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk memberi hidup yang kekal kepada kita.
Maukah saudara untuk menerapkan hidup yang kekal itu? Maukah saudara untuk menerima dia? Maukah saudara untuk menyelesaikan perkara itu hari ini? Karena hari ini kita mendengar firman Tuhan. Selesaikan perkaranya dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Sakeus menyelesaikan perkaranya dengan Tuhan. Sakeus adalah penipu. Sakeus adalah pemungut cukai. Sekalipun uangnya banyak, tapi dia mencuri uang orang lain dengan cara menipu. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan perkara kita, perkara saudara dan perkara saya dengan Tuhan. Sesungguhnya kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan kalau dosa itu masih ada di situ. Tapi Yesus datang dari surga, meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia, supaya oleh Dia kita diselamatkan, saudara diselamatkan. Adakah di antara saudara-saudara ini yang memiliki perkara dengan Tuhan, dosa yang belum diselesaikan dengan Tuhan? Yesus datang dari surga untuk menyelesaikan itu. Yesus datang dari surga untuk menjadikan kita anak milik kepunyaannya. Yesus datang dari surga untuk menjadikan saudara-saudara menjadi anak-anaknya. Adakah di antara saudara setelah mendengar firman Tuhan ini, bagaimana Sakeus menyelesaikan dosanya dengan mengembalikan apa yang dia curi, apa yang dia tipu selama ini, menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan jaminan baginya. Anak ini pun adalah anak Abraham. Keselamatan terjadi dalam rumah ini, dalam diri Sakeus. Keselamatan akan terjadi dalam diri saudara jika saudara mau menerima dia dengan sukacita, sama seperti Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Dosanya diampuni karena dia menyelesaikan perkara itu. Dosa saudara akan diampuni oleh Tuhan kalau saudara menyelesaikan perkara itu, mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Yesuslah yang sanggup mengampuni dosa saudara. Jika saudara mengaku bahwa Dia Yesus adalah Tuhan, Dia bisa mengampuni dosa saudara, Dia bisa menyelesaikan perkara saudara, bahkan Dia bisa memberikan keselamatan kepada saudara. Kalau hari ini saudara percaya dan saudara sungguh-sungguh mau menerima Dia dalam hati saudara, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, dan mengundang Dia dalam hatimu, sebagai hamba Tuhan, saya bertanya kepada saudara, adakah di antara saudara-saudara yang mau menyelesaikan perkaranya dan mau mengundang Yesus tinggal dalam hatimu? Saya bertanya kepada saudara-saudara, jika ada di antara saudara-saudara yang mau, yang rindu, sama seperti Sakeus yang rindu, mau perkaranya diselesaikan, hari ini ambillah keputusan dengan mengangkat tangan saudara. Hari ini angkatlah tanganmu. Adakah di antara kamu yang mau bersedia untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, menyelesaikan perkara dosa itu di hadapan Tuhan? Jika ada yang mau, mari angkatlah tangan saudara. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau menyelesaikan perkaraku. Mari katakan kepada Tuhan. Atau kalau saudara itu malu mengangkat tangan, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau menyelesaikan perkaraku, aku mau mengakui dosaku, aku mau menyelesaikan dosaku, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Katakanlah seperti itu kepada Tuhan dengan segenap hati. Adakah yang mau seperti itu, mengaku seperti itu, supaya Tuhan meneguhkan saudara? Jika ada yang bersedia, siapakah yang mau bersama-sama kita berdoakan?
Adakah? Mari berdiri di tempat supaya kita berdoa bersama-sama. Ada yang mau berdiri, silakan berdiri. Aku mau Tuhan menyelesaikan perkaraku dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak usah berdiri, yang sungguh-sungguh saja. Aku mau menyelesaikan perkaraku. Aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau Tuhan. Engkaulah Tuhanku, juru selamatku, yang sanggup melepaskan aku dari dosaku. Jika saudara sungguh-sungguh mau meninggalkan dosa, mari berdiri di tempat supaya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami serahkan anak-anak kami. Kami serahkan anak-anakku. Kami serahkan jemaat Tuhan yang hari ini mengaku menyelesaikan perkaranya dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkaulah yang meneguhkan mereka, supaya komitmen mereka ini Tuhan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Tuhanlah yang berbicara kepada mereka. Tuhanlah yang terus-menerus bekerja dalam hidup mereka, supaya mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Kerelaan hati mereka, kerinduan mereka untuk bertobat, teguhkanlah itu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi percaya dengan segenap hati. Setelah itu kita akan menutup ibadah kita. Ya Tuhan Allah kami dalam Kristus Yesus, yang sudah datang dari surga ke dalam dunia, menyatakan diri kepada kami bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah yang mengampuni kami dari segala dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau tidak datang ke dalam dunia ini, maka kami akan binasa dalam dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, betapa kami bersyukur oleh kasih-Mu yang besar itu, Engkau memperdulikan kami. Oleh sebab itu dalam momen Natal ini Tuhan, kami mengingat betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami. Biarlah setiap kami boleh menyambutnya dalam hati kami, dalam diri kami, supaya keselamatan yang sudah Tuhan rencanakan ini, yang Tuhan sudah siapkan itu, boleh kami miliki. Sore ini Tuhan kami bersyukur, kalau ada di antara kami yang mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkaranya dengan Tuhan, kami berdoa, Tuhan kiranya meneguhkan mereka. Kalau ada di antara kami hari ini Tuhan yang mengambil keputusan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, biarlah mereka Tuhan teruskan kepada pertobatan yang sejati. Kami sungguh menyatakan setiap kami yang hari ini ada di tempat ini, kalau ada mereka yang masih mengeraskan hatinya, Tuhan Roh-Mu yang kudus yang melembutkannya, supaya mereka sungguh-sungguh percaya, mereka sungguh-sungguh dengan segenap hati percaya dan mengakui Engkau, mengundang Engkau, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan memberkati kami semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengar firman Tuhan. Pulanglah, renungkanlah firman Tuhan ini, lakukanlah firman Tuhan ini. Undanglah Yesus dalam hati saudara menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Selesaikanlah perkara saudara dengan Tuhan, supaya Dia menyelamatkan saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Allah sumber segala berkat kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa, kiranya itu saudara imani, dan Roh Kudus yang meneguhkan hati saudara, Roh Kudus yang menginsafkan saudara akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman, kiranya bekerja dalam hati saudara-saudara hari ini sampai selanjutnya. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat Natal sekali